Apa makna mengawal demokrasi bagi mahasiswa di Bantaeng hari ini? Jadi mengawal demokrasi itu itu bisa dimulai sebelum pemilihan. Bagaimana HMI menjaga independensi agar tetap kritis tanpa terjebak politik praktis? Secara etis, secara ideologi, secara organisatoris, kita tidak berafiliasi dengan partai manapun. Apa kontribusi nyata mahasiswa dalam melawan disinformasi pemilu di Bantaeng? Sebelum kita menerima suatu berita, kita selalu diajarkan cari tahu dulu, kritisi dulu, benar atau tidak ini berita. Politik uang dan apatisme pemilih masih menjadi masalah klasik pada saat ini. Apa peran konkret mahasiswa untuk mendorong masyarakat lebih berani untuk menolak praktik-praktik tersebut? Kita harus mengajarkan bahwa satu suara pun itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai teman-teman pemilih, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kalian. Saya selaku host pada episode kali ini, Muhammad Rusman. Senang sekali bisa menyapa kalian dalam podcast KPU Kabupaten Bantaeng, ruang berbagi cerita, informasi, dan inspirasi seputar pemilu dan demokrasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan dan sangat menarik, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat luas. Sinergi HMI dan KPU Kabupaten Bantaeng dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga demokrasi, dan peningkatan kualitas pemilu dan pilkada. Seperti yang kita ketahui, bahwa demokrasi yang berkualitas tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial memiliki posisi strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, ikut menjaga proses pemilu dan pilkada agar berjalan jujur, adil, dan damai. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu Ketua HMI Cabang Bantaeng, Himpunan Mahasiswa Islam Bantaeng. Kita akan mendengarkan langsung pandangan, gagasan, dan peran nyata mahasiswa dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Bantaeng. Baik teman-teman pemilih, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyapa langsung narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum kita memasuki tema kita yang sangat menarik ini, bisa perkenalkan diri dulu. Jadi izin supaya lebih nyaman mungkin ke depannya nih Pak. Jadi kita itu di HMI punya ciri khas untuk memanggil orang yang lebih tua atau senior-senior kami di HMI itu kami panggil Kanda. Maupun umurnya berapapun itu kita panggil Kanda. Jadi izin Kanda, saya Imam Aslam, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bantaeng. Menjabat sebagai Ketua Umum itu di tahun ini, artinya belum genap setahun saya menjabat. Jenjang pendidikan saya itu Alhamdulillah telah menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, S2 juga di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan jurusan Magister Manajemen. Kalau pengalaman berHMI, Alhamdulillah sudah berHMI sejak tahun 2018 sampai tahun 2025. Sudah lama ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin mengulik dulu apa itu HMI dan bagaimana itu HMI. Jadi HMI itu merupakan organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus tertua. Berdiri pada tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya, jadi HMI ini didirikan oleh Profesor Lafran Pane, salah satu tokoh nasional, salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia. Oke, kita masuk ke tema kita, dan seperti saya sebutkan tadi, menurut pendapat Adinda, apa makna mengawal demokrasi bagi mahasiswa di Bantaeng hari ini? Jadi berbicara masalah mengawal demokrasi itu bagi kami para mahasiswa, itu sebenarnya bukan hanya mengawal demokrasi pada saat proses pemilihan tok saja. Jadi bukan pada saat mencoblos saja. Jadi mengawal demokrasi itu itu bisa dimulai sebelum pemilihan. Jadi jauh-jauh hari dari awal kita memang mulai mengawal ini proses demokrasi
yang akan berlangsung. Jadi sebelum tahapan pemilihan berlangsung kita sudah mulai sering mensosialisasikan tentang pentingnya belajar berdemokrasi dengan baik, tentang pentingnya menolak segala bentuk praktek politik uang yang kemudian nantinya bisa menciderai tujuan pemilu yang bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, netralitas organisasi mahasiswa kerap dipertanyakan di tahun politik. Bagaimana HMI menjaga independensi agar tetap kritis tanpa terjebak politik praktis? Ini sebenarnya pertanyaan yang asik. Kalau bahasanya teman-teman ini sangat seksi nih pembahasannya. Jadi berbicara masalah mengenai kami dari HMI itu menjaga independensi itu sangat dua hal yang kita jaga di HMI, yaitu independensi etis dan independensi organisatoris. Secara etis, secara ideologis, secara organisatoris kita tidak berafiliasi dengan partai manapun. Jadi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa Islam itu HMI wajib berdiri secara independen, tidak terafiliasi oleh partai politik manapun. Itu menjadi sebuah aturan dan aturan main yang memang harus ditaati oleh setiap kader. Seperti yang kita ketahui bahwa politik uang dan apatisme pemilih masih menjadi masalah klasik pada saat ini. Apa peran konkret mahasiswa untuk mendorong masyarakat lebih berani untuk menolak praktik-praktik tersebut? Jadi kalau berbicara masalah peran konkret kami sebagai mahasiswa menolak politik uang dan mencegah terjadinya politik uang itu apatisme juga ya, apatisme pemilih kan sebenarnya ini para agensi apatis dalam menentukan pilihannya, karena buat ngapain kita memilih pemimpin kalau ujung-ujungnya juga tidak bermanfaat. Malah ujung-ujungnya pemimpin yang kita pilih cenderung ya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan atau produk-produk perundang-undangan yang mereka hasilkan tidak berpihak kepada kami dan tidak berpihak kepada rakyat. Jadi untuk mencegah terjadinya apatisme pemilih, kita harus mengajarkan bahwa satu suara pun itu sangat penting. Sangat berarti. Jadi mari kita sama-sama memilih, menentukan pilihan kita kepada orang yang tepat. Mari kita sama-sama menentukan kita kepada pemimpin yang memang nantinya akan berpihak sama masyarakat. Mari kita sama-sama menentukan pilihan kita kepada wakil rakyat yang memang mewakilkan masyarakat. Oke, lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa di era media sosial, hoax politik sangat cepat menyebar, apalagi di media sosial sekarang ini sangat aktif. Apa kontribusi nyata mahasiswa dalam melawan disinformasi pemilu di Bantaeng? Kan sebagaimana kita ketahui, mahasiswa itu identik dengan intelektualitasnya. Nah, karena dengan intelektualitasnya itu, maka mahasiswa diharapkan mempunyai literasi digital yang tidak secepat itu termakan sama hoax. Jadi sebelum kita menerima suatu berita, kita selalu diajarkan cari tahu dulu, kritisi dulu, benar atau tidak ini berita. Tabayun. Ya, tabayun itu mungkin ya. Jadi kita kritisi dulu, analisis ini dari mana. Jangan sampai ini merupakan hasil dari pekerjaan para buzzer. Betul. Dan celakanya lagi, banyak di antara teman-teman mahasiswa rela jadi buzzer juga. Ya, jadi teman-teman mahasiswa yang pertama harus dilakukan untuk mencegah disinformasi, sadar diri, tahu diri bahwasanya kita mahasiswa. Tahu diri kita mahasiswa, bukannya kita ikut terlibat dalam menciptakan hoax-hoax, kita juga sebenarnya harus harus menjadi garda terdepan menolak yang namanya disinformasi atau hoax ini. Jadi kita harus memberikan edukasi bagaimana cara mengetahui informasi yang hoax, bagaimana cara mengetahui informasi yang benar. Dan ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat banyak. Kan bisa jadi nih gara-gara hoax ini para masyarakat itu sering bertengkar. Apalagi kan kalau bicara masalah daerah Bantaeng di Facebook itu luar biasa. Iya. Kalau bicara hoax kan banyak itu buzzer-buzzer yang ya baku tengkar, baku makan lah. Sosial media jadi bahaya juga ini sebenarnya hoax. Oke, Ninda. Yang terakhir mungkin ini yang terakhir. Apa pesan-pesan Anda kepada mahasiswa dan pemilih muda khususnya di Bantaeng agar mau terlibat aktif dalam pemilu dan pilkada? Jadi untuk teman-teman mahasiswa di Bantaeng, pemilih muda, adik-adik SMA, perlu kita ketahui bahwasanya kenapa itu harga kuota tiap hari semakin mahal.
kenapa itu harga minyak goreng, Iya. kalau pergi kita di Hermes harga bakwan itu mahal dari 1.001 jadi 2.051. Itu sebenarnya ditentukan oleh hasil kebijakan politik. Orang-orang banyak orang bilang, orang-orang Labok bilang, orang-orang desa selalu bilang ini ongkos PT-PT kenapa tiap waktu naik? Iya. Dari awalnya 1.000 sekarang dibayar 5.000. Itu adalah hasil kebijakan politik, dan hasil kebijakan politik itu adalah produk dari orang yang kita pilih pada saat pemilu atau pilkada. Jadi makanya saya selalu katakan apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita terima hari ini, yang kita anggap sebagai bahwasanya pemimpin kita tidak berpihak kepada kita lagi. Pemimpin kita tidak berpihak sama masyarakat lagi. Buktinya harga-harga makanan mahal, harga-harga bahan pokok mahal. Ya itu adalah perbuatan kita sebenarnya sendiri, menerima praktik politik uang. Makanya penting yang namanya ikut terlibat langsung dalam mengawal demokrasi. Karena suara tak sangat penting untuk menentukan pilihan yang tepat. Orang-orang baik itu tidak harus berjuang sendiri. Mari kita sama-sama kawal demokrasi kita. Mari kita sama-sama belajar berpolitik dengan jujur, cerdas, adil, dan berintelektual. Supaya produk-produk kedepannya itu bisa berpihak kepada masyarakat. Jadi kita tidak susah lagi cari lowongan pekerjaan. Harga PT-PT bisa turun lagi dari jadi 1.000. Bakwan di Hermes bisa kita nikmati 2.003 lagi. Tidak jadi 5.004 lagi. Ya itulah contoh-contoh sederhana ya. Kenapa kita penting untuk belajar berpolitik. Oke, baik teman-teman pemilih, itulah mungkin tadi perbincangan kita dengan Ketua HMI Cabang Bantaeng. Terima kasih banyak kepada Ketua HMI Cabang Bantaeng atas pandangan, gagasan, dan refleksi kritis yang telah dibagikan pada episode kali ini. Dari perbincangan kita dapat simpulkan bahwa demokrasi yang sehat tidak lahir secara instan, tetapi dibangun melalui kesadaran, partisipasi, dan keberanian untuk peduli. Peran mahasiswa khususnya HMI tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai mitra kritis yang turut mengedukasi masyarakat, mengawal proses demokrasi, serta menjaga agar pemilu dan pilkada di Bantaeng berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas. Sinergi antara mahasiswa dan KPU Kabupaten Bantaeng menjadi kunci penting dalam mendorong lahirnya pemilih yang cerdas, berani menolak politik uang, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan disinformasi. Jangan lupa ikuti terus episode-episode yang menarik berikutnya. Jangan lupa like dan share dan komentarnya kami nantikan. Saya Muhammad Rusman, selaku host pada kali ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan kepada Ketua HMI Cabang Bantaeng, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.